Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan ini kita akan tetap belajar pada bab 1 yaitu Al-Qur'an surat Al-Alaq. Hadis kita pada hari ini adalah sebuah hadis yang memotivasi kita untuk selalu belajar Al-Quran setiap hari. Bagaimana hadis berikut ini? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia atau Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 804. Marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami arti dan isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua adalah mengomunikasikan kandungan Al-Quran surat Al-Alaq. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yang pertama adalah mampu menerjemahkan Al-Quran surat Al-Alaq. Yang kedua, mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq. Mampu mengomunikasikan kandungan surat Al-Alaq. Marilah kita mulai pembahasannya mulai dari mengartikan surat Al-Alaq. Dalam mengartikan sebuah ayat akan lebih mudah apabila kita telah hafal arti kata atau mufradatnya. Dengan mengetahui arti mufradat, kalian dapat mengartikan per kata, per ayat, dan kemudian kalian dapat mengartikan seluruh ayat dengan mudah. Perhatikan arti kata atau mufradat dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19 berikut ini. Arti mufradat Al-Quran surat Al-Alaq. Iqra'. Bacalah. Iqra', bacalah. Bismi, dengan menyebut nama. Bismi, dengan menyebut nama. Rabbika, Tuhanmu. Allazi, yang. Khalaqa, menciptakan. Al-insana, manusia. Min, dari. Alaqin, segumpal darah. Akram, mulia. Allama, mengajar. Bil qalami, dengan pena. Kalla, sekali-kali tidak. La yadgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu, apabila melihat dirinya.
Istaghna, serba cukup. Ar-ruj'a, tempat kembali. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Yanha, melarang. Abdan, seorang hamba. Iza, apabila. Shalla, sholat. Ingkana, jika itu benar. Ala, di atas. Huda, petunjuk. Au, atau. Amaro, dia menyuruh. Bit taqwa, bertakwa. Kadzdzaba, mendustakan. Tawalla, berpaling. Yaro, melihat. Nadiyah, golongannya. Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. La, jangan. Tuti'hu, kamu patuh kepadanya. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, serta dekatkanlah. Itu tadi adalah kata-kata atau mufradat dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Tentunya kalau kalian sering mengulang-ulang kata-kata tersebut, tentu mudah untuk kalian hafalkan. Yang nantinya kalian akan lebih mudah untuk menghafal artinya. Terjemahan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layadgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Shadaqallahul azim. Memahami isi kandungan Al-Quran Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1-5. Ayat ini turun di bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu kita peringati sebagai nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Dalam ayat 1-5, kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah SAW, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya, karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain remeh, karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C terampil menulis Al-Quran Surat Al-Alaq. Setelah kalian bisa membaca, menerjemah, dan mengerti kandungan Surat Al-Alaq, sekarang kita latihan menulis lafal Surat Al-Alaq. Untuk dapat menulis lafal Surat Al-Alaq dengan benar, perhatikan dan cermati ayat di sebelahnya. Buatlah kaligrafi Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di buku gambarmu. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Kemudian setelah kamu menggambarnya, silakan kalian foto dan diupload di penilaian KI 4.
Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami mohon dan dengan memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Terima kasih. Awali hari-harimu dengan baca basmalah, kemudian login e-learning madrasah, kemudian klik hadir pada menu absensi, lalu klik bahan ajar dan simak pembelajarannya hingga benar-benar paham. Kemudian klik kuis atau penilaian pengetahuan KI 3 atau penilaian keterampilan KI 4 untuk melihat dan mengerjakan tugas. Akhiri dengan hamdalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.